Saya langsung menuju ke Karopenmas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono. Pak Rusdi, ada banyak pertanyaan terkait dengan hal ini. Kenapa kemudian proses pengungkapan jaringan penangkapan tidak dilakukan sebelum kejadian bom meledak? Mas Maiman, tentunya kan Densus 88 telah melakukan upaya-upaya pencegahan. Preventive strike telah dilaksanakan dari awal Januari. Makassar, Gorontalo, Jawa Timur, kemudian masuk Jakarta, Sumatera Barat, Sumatera Utara. Ini bagian daripada pencegahan yang dilakukan secara optimal oleh rekan-rekan Densus 88 seperti itu. Ini terus dilakukan. Dan tentunya Densus juga punya peta sudah wilayah. Wilayah-wilayah mana itu merupakan mayoritas kelompok JI atau JAD ataupun MIT. Itu sudah dipetakan semua. Jadi ketika terjadi pada satu wilayah, Densus sudah punya data awal. Sudah bisa memperkirakan kelompok mana yang bermain. Tentunya nanti akan didalami lagi dari pola perilaku dari kegiatan aksi itu. Kemudian apabila ada peledakan, melihat dari rangkaian bom dan sebagainya, ini Densus sudah bisa mendapat informasi dari situ. Sehingga untuk mengungkapnya adalah bagaimana menangkap orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk lebih memastikan bahwa mereka masuk dalam kelompok-kelompok JADK, JI atau MIT. Seperti itu, Mas Aiman. Oke, jadi titik awalnya adalah dari pelaku yang bersangkutan. Dalam hal ini misalnya L dan YSF, betul ya? Betul, Mas Aiman. Itu sudah dipetakan. Kalau Densus melihat Makassar itu pasti JAD yang bermain di sana. Itu sudah dipetakan seperti itu. Meskipun hanya untuk lebih membuktikan, menangkap juga memperhatikan rangkaian bom dan sebagainya, sehingga dari data-data seperti itu bisa lebih memastikan JAD bermain di Makassar. Seperti itu, Mas Aiman. Oke, Pak Haryoko, artinya ada banyak kemudian yang masih belum terdeteksi yang bisa memunculkan teror sewaktu-waktu? Benarkah itu, Pak Haryoko? Bisa. Betul, Mas Aiman. Dan memang jadi sulit gini, untuk Mas kemudian Aiman, untuk mendeteksinya secara tuntas? Publik harusnya memahami ya, kalau mengikuti proses pemberitaan, bahwa sepanjang tahun 2020, itu Densus itu melakukan penangkapan itu luar biasa sekali. Banyak sekali yang ditangkap. Bahkan sebulan bisa ada 30 orang di berbagai lokasi ya. Nah, yang jadi problem adalah sekarang ini itu tadi, mereka yang betul-betul bersih secara riwayat kriminal itu terradikalisasi melalui internet. Nah, sekarang ini begini, Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian ya, bahwasanya yang dimaksud dengan terradikalisasi itu medsos yang ada sekarang ini itu bukan lagi menjadi media untuk sharing teknik pembuatan bom segala macam, karena pasti akan terdetek oleh aparat seperti yang tadi disampaikan Mas Pratama. Di sini harus kita catat adalah medsos itu memberikan satu ruang untuk melakukan akselerasi terhadap proses radikalisasi seseorang ya, melalui sosialisasi yang intensif sekali. Jadi kalau kita cermati bagaimana mereka tuh membuat grup-grup di media sosial, itu sama sekali nggak ada pembicaraan tentang bom misalnya, serangan bom, nggak ada. Tapi teknik membuat bom nggak ada. Pembicaraannya lebih kepada memperkuat keyakinan, memperkuat apa yang mereka yakini selama ini. Jadi terjadi semacam echoing ya. Ada semacam gema yang saling memperkuat satu sama lain dalam grup tertutup itu. Lalu disuntik radikalismenya pada saat kapan itu? Bagaimana? Disuntik dalam tanda kutip radikalismenya pada saat kapan itu? Dalam komunikasi yang sangat intensif itu. Ada satu riset yang dilakukan oleh teman-teman kita, bahwasanya di Telegram itu, pembicaraan dalam kelompok-kelompok mereka mayoritas itu lebih ke sifatnya personal. Oke. Terus yang kedua, bicara tentang akidah. Personal artinya apa? Mungkin boleh jadi seorang masih ragu. Dia tuh untuk apa? Untuk bergabung atau ragu dengan apa yang diyakini. Nah di situ, itu terjadi penguatan-penguatan. Oke, baik. Terakhir, karena waktunya habis, tentu ini menjadi pembicaraan yang menarik. Di lain waktu tentu kita akan sambung. Tapi saya ingin terakhir ke Pak Pratama. Pak Pratama, saya percaya bahwa untuk memberantas terorisme ini tidak bisa hanya aparat sendiri, polisi sendiri. Nanti mungkin akan dibantu oleh TNI dari BNPT juga. Tapi bahwa masyarakat juga harus punya peran aktif dalam hal ini. Bagaimana kemudian dari sisi digital misalnya, masyarakat punya peran untuk ikut memberantas terorisme? Begini Mas Aiman, sekarang pengguna internet di Indonesia sekitar 200 juta orang lebih.
Artinya apa? Artinya banyak sekali masyarakat kita, baik itu kaum milenial ataupun baby boomers dan lain-lain begitu, terkoneksi ke internet. Mereka menggunakan internet hampir 8 jam sehari gitu. Artinya kehidupan Betul. masyarakat Indonesia banyak menggunakan Dunianya sudah berubah, betul. Dan survei terakhir, Mas Iman tahu apa yang banyak diakses oleh netizen di Indonesia? Itu bukan media sosial, tapi YouTube. Oke. Dan ini sejalan dengan apa yang tadi disampaikan Pak Haryoko. Jadi media propaganda radikalisme itu yang menepati poin pertama sebesar 42% adalah video di YouTube. Kemudian kedua itu adalah postingan di Twitter. Yang ketiga adalah postingan di Facebook itu 16%, di Twitter itu 26%, di website itu 10,7% dan di forum online itu 3,6% gitu. Artinya apa? Artinya memang mereka sudah menggunakan dan mereka tahu apa yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, apa yang dilihat oleh masyarakat Indonesia begitu, sehingga mereka bisa mengarahkan dan mereka bisa membuat para netizen ini gitu, itu tergoda oleh mereka. Dan jangan dikira bahwa propagandanya itu tentang serangan pembunuhan, enggak. Propaganda itu baik, sejarah Nabi, kemudian perjalanan Nabi dan lain-lain begitu. Begitu mereka tertarik, tadi Pak Haryoko dan Pak Rusdi menyampaikan gitu, begitu mereka tertarik, baru secara intensif mereka didoktrin dan lain-lain. Baik, ini pembicaraan yang menarik. Nanti kita akan sambung di lain waktu. Sayang sekali waktunya sudah habis. Tentu ini menjadi pencerahan bagi banyak orang. Terima kasih sekali lagi Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono. Kemudian ada juga praktisi keamanan siber dan komunikasi Sisrek Pratama Persada, dan juga praktisi security risk management Pak Haryoko Wiryo Sutomo. Selamat malam Bapak-bapak, terima kasih, sehat selalu. Dan saudara, ini adalah akhir dari Sapa Indonesia Malam. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan program Bitalk. Saya Aiman Wicaksono undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan sehat selalu dengan selalu mengedepankan protokol kesehatan. Prokes adalah vaksin terbaik. Salam.